Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Ulfasari, NIM 23070190055. Di mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, saya akan sedikit menerangkan tentang keterlibatan siswa dalam belajar dan metode pembelajarannya. Happy for watching. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang keterlibatan siswa dalam belajar dan metode pembelajaran. Di sini ada 4 subbab. Yang pertama ada metode pembelajaran, yang kedua aspek-aspek keterlibatan siswa, yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa, dan yang keempat ada hambatan keterlibatan siswa dalam belajar dan metode pembelajarannya. Yang pertama ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah prosedur atau pola sintetis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran yang di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan media, dan alat penilaian pembelajaran. Ya, di sini ada metode outdoor yang artinya belajar siswa di luar kelas, jadi bukan di dalam kelas. Yang selanjutnya ada metode statistik, metode belajar melalui permainan tongkat yang diberikan satu siswa ke siswa lain saat guru menjelaskan materi dan selanjutnya mengajukan pertanyaan. Dan yang selanjutnya ada metode simulasi, sistem pelajaran terutama dalam desain instruksional yang berorientasi pada tujuan-tujuan tingkah laku. Selanjutnya ada metode discovery learning, peluang untuk mencari dan menentukan sendiri dengan menggunakan teknik pendekatan pemecahan masalah. Yang selanjutnya ada metode brainstorming, yaitu suatu bentuk diskusi dalam rangka menghimpun gagasan, pendapat, informasi, pengetahuan, dan pengalaman dari semua peserta. Yang terakhir ada metode diskusi. Metode diskusi percakapan ilmiah oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok untuk saling bertukar pendapat tentang suatu masalah sehingga menemukan titik terang masalah tersebut. Yang selanjutnya ada aspek-aspek keterlibatan siswa. Menurut Friedrich, keterlibatan siswa memiliki 3 aspek, yaitu keterlibatan secara perilaku, kognitif, dan emosi. Yang pertama ada keterlibatan perilaku. Keterlibatan perilaku adalah ketika siswa menunjukkan tingkah laku positif seperti mengikuti aturan sekolah atau menaati norma-norma yang ada di kelas. Yang kedua ada keterlibatan emosi. Keterlibatan emosi lebih mengacu kepada reaksi siswa secara emosi di sekolah. Hal ini mengacu pada ketertarikan dan nilai-nilai yang dimiliki oleh siswa, sehingga siswa memiliki perasaan bosan, bahagia, sedih, atau cemas. Yang ketiga ada keterlibatan kognitif. Keterlibatan kognitif, siswa memiliki regulasi diri untuk mengatur diri sendiri dalam penyelesaian tugas atau kegiatan yang dimiliki siswa, juga melakukan segala usaha untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan yang memiliki tujuan pembelajaran dan keinginan untuk belajar. Kita lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa. Yang pertama ada pribadi siswa. Hal-hal yang berasal dari pribadi siswa sendiri, yaitu kebutuhan individu seperti kebutuhan akan keterhubungan, kebutuhan akan autonomi, dan
kompetisi, kepercayaan diri siswa. Dan yang kedua ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan adalah faktor luar yang mempengaruhi keterlibatan siswa, yaitu hubungan antar teman sebaya, keluarga, lingkungan kelas, komunitas, dan tingkat sekolah. Yang terakhir ada hambatan keterlibatan siswa dalam belajar dan metode pembelajaran. Praktek siswa dalam melibatkan dirinya dalam belajar dan metode pembelajaran tak jarang mengalami kesulitan yang mungkin itu datang dari dalam diri siswa sendiri atau dari luar. Karena menurut Mohib bin Syah, prestasi belajar dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor eksternal, faktor internal, dan faktor pendekatan belajar. Yang pertama ada faktor eksternal, seperti faktor dari keluarga, lingkungan, atau bahkan metode yang digunakan guru tidak menarik atau membosankan, yang tentunya saja siswa jadi malas belajar atau bosan. Dan faktor yang kedua ada faktor internal atau faktor dari diri sendiri seperti perhatian, minat, bakat, dan lain-lain. Jika saja siswa tidak memiliki minat, siswa itu sangat menyulitkan untuk berlangsungnya suatu pembelajaran atau suksesnya metode pembelajaran. Dan yang selanjutnya, yang terakhir ada faktor pendekatan. Belajar meliputi strategi dan lain-lain. Jika faktor ini mengganggu siswa, tentu saja sangat berpengaruh pula terhadap keterlibatan siswa dalam belajar dan metode pembelajaran itu. Oke teman-teman, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Terima kasih teman-teman.